Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam pelatihan teknis administrasi dasar bersama saya Yuni Indarti yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mata pelajaran penyusunan naskah dinas. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Tujuan pembelajaran. Peserta akan mempelajari tentang tingkat keamanan dan penyampaian surat dinas, aturan penggunaan kertas surat, penulisan nama, istilah-istilah dalam pelimpahan kewenangan, pembubuhan paraf, penggunaan tinta dan stempel, bentuk kop naskah dinas dan jenis sampulnya, papan nama instansi, serta tentang perubahan, pencabutan, dan pelaporan pelaksanaan naskah dinas. Kategori tingkat keamanan dan penyampaian isi surat dinas. 1. Sangat rahasia. Isi surat dinas yang jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara. Contoh, surat yang berhubungan dengan perang. 2. Kategori rahasia, yaitu isi surat dinas yang jika disiarkan secara tidak sah atau ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara. Contoh, surat yang berhubungan dengan keuangan. 3. Konfidensial, yaitu isi surat dinas yang hanya cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan, karena kalau jatuh kepada orang yang tidak berhak akan mencemarkan nama baik orang tersebut. Contoh, surat laporan tentang karyawan yang korupsi. 4. Biasa, yaitu isi surat dinas yang tidak termasuk dalam kategori sangat rahasia, rahasia, dan konfidensial. Tanda tingkat keamanan surat ini harus ditulis dengan cap atau tidak diketik, berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat. Jika surat dinas tersebut dikopi, cap tingkat keamanan pada hasil penggandaan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. Ketentuan penggunaan kertas surat. Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kertas HVS lebih dari 80 gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. Ukuran A4 297 x 210 atau 8 x 11 inches untuk makalah atau paper atau laporan. Jenis Buffalo ukuran folio putih untuk sertifikat dan STTP. Ukuran A5 atau setengah kuarto untuk naskah pidato. Jenis Buffalo ukuran folio kuning untuk piagam penghargaan, dan jenis Ivory berat 100 gram warna putih untuk naskah letter of intent sesuai standar dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Aturan pengetikan naskah dinas, font style Arial, font size 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan, dengan spasi 1 atau 1,5 atau sesuai kebutuhan, dan warna tinta adalah hitam. Penulisan nama dalam tanda tangan. Dibedakan antara penulisan nama pejabat dan penulisan nama gubernur atau wakil gubernur. Dalam bentuk dan susunan produk hukum, keduanya tidak menggunakan gelar. Namun dalam bentuk dan susunan surat, bagi nama pejabat menggunakan gelar pangkat dan nomor identitas pegawai, sedangkan untuk nama gubernur atau wakil gubernur cukup hanya menggunakan gelar. Dalam naskah dinas, yang dimaksud dengan AN atau atas nama adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya. UB atau untuk beliau merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya. PLT atau pelaksana tugas merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang
penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik, paling lama 1 tahun. PLH atau pelaksana tugas harian merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara paling lama 3 bulan. PJ atau penjabat merupakan pejabat sementara untuk jabatan gubernur sampai dengan pelantikan pejabat definitif. Aturan pembubuhan paraf. Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh gubernur atau wakil gubernur, yang pertama dari Sekda harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkis dan tanggal paraf mulai dari Kabiro, asisten, dan Sekda. 2. Dari SKPD atau OPD di luar sekretariat daerah harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkis dan tanggal paraf mulai dari pimpinan SKPD atau OPD, asisten yang membidangi, dan sekretaris daerah. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD atau OPD, harus dibubuhkan paraf koordinasi secara hierarkis dan tanggal paraf mulai dari kepala seksi atau kepala subbagian atau kasubit, kepala bidang atau kepala bagian, inspektur pembantu, dan sekretaris. Ketentuan penggunaan tinta. Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna hitam atau biru tua. Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah. Aturan penggunaan stempel. Kita mengenal ada 2 jenis stempel, yaitu stempel jabatan dan stempel perangkat daerah. Stempel jabatan adalah stempel jabatan gubernur yang berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. Sedangkan stempel perangkat daerah terdiri atas stempel perangkat daerah dan stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu. Untuk aturan bentuk, ukuran, dan isi stempel, untuk stempel perangkat daerah berbentuk lingkaran terdiri dari garis lingkaran luar 4 cm, lingkaran tengah 3,8 cm, lingkaran dalam 2,7 cm, dan jarak antara 2 garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm. Untuk stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu memiliki aturan tersendiri. Aturan warna stempel. Warna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani. Aturan kop naskah dinas. Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi terdiri atas kop naskah dinas jabatan dan kop naskah dinas perangkat daerah. Bentuk dan isi kop naskah dinas jabatan untuk gubernur atau wakil gubernur, untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, lambang negara warna kuning emas dan ditempatkan di tengah atas. Sedangkan untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas serta alamat, nomor telepon, nomor fax, website, email, dan kode pos ditempatkan di tengah atas. Kecuali naskah dinas bentuk piagam, sertifikat, dan STTP. Untuk kop naskah dinas perangkat daerah, memuat lambang negara warna hitam ditempatkan di bagian kiri atas. Sebutan pemerintah provinsi, nama SKPD atau OPD, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimil, email, dan website. Untuk aturan penggunaan kop naskah dinas. Kop naskah dinas jabatan digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh gubernur atau wakil gubernur. Kop naskah dinas perangkat daerah digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD atau OPD yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
Kop naskah dinas pada peraturan daerah provinsi menggunakan lambang Garuda emas dengan tanda tangan dibubuhi stempel jabatan. Kop naskah dinas sekretariat daerah provinsi digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli gubernur. Jenis sampul naskah dinas. Kita kenal dua macam, sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah. Bentuk, ukuran, dan isinya yaitu berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm. Sampul folio atau map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm. Sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm. Sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm. Jenis kertas casing dengan warna putih untuk sampul naskah dinas jabatan. Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, kode pos, nomor telepon, faksimil, email, dan website di bagian tengah atas. Warna coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah. Sampul perangkat daerah berisi lambang daerah berwarna hitam, nama pemerintah provinsi, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, kode pos, nomor telepon, faksimil, email, dan website di bagian tengah atas. Ketentuan penempatan papan nama. Papan nama kantor perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. Bagi beberapa kantor, SKPD atau UPD yang berada di bawah satu atap atau satu kompleks, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD atau OPD. Aturan bentuk dan ukurannya berbentuk 4 persegi panjang, isi tulisan Kantor Gubernur Jawa Tengah, huruf kapital, alamat, nomor telepon, dan kode pos. Kemudian, ukuran disesuaikan dengan besar bangunan. Kemudian, isi tulisan di daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan nama SKPD atau UPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, serta kode pos. Penulisan tanpa menggunakan lambang jabatan atau lambang daerah. Aturan perubahan dan pencabutan, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. Pejabat yang menandatangani naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan, atau pejabat di atasnya. Pelaporan. Yang pertama, pimpinan SKPD atau PD melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan SKPD atau PD kepada sekretaris daerah. 2. Sekretaris daerah melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan SKPD atau PD kepada gubernur. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, sekretaris daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi. Demikian pembahasan materi tentang penyusunan naskah dinas. Untuk lebih detailnya lagi, Anda bisa membuka modul dan referensi-referensi yang telah kami sediakan. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.